Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nicholas dan Jonathan dengan NIM 21343033 dari Prodi Informatika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai himpunan dan presentasi ini dilakukan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Logika Matematika yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Yang pertama, apa sih itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang memiliki syarat tertentu dan jelas. Nah, objek-objek ini dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan lain sebagainya. Nah, objek-objek ini selanjutnya akan disebut sebagai anggota atau elemen himpunan. Lalu, kenapa harus punya syarat? Karena syarat ini digunakan untuk membedakan antara anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Dan himpunan yang memiliki anggota dan juga memiliki syarat yang jelas akan disebut sebagai himpunan yang terdefinisi dengan baik atau well-defined set. Selanjutnya untuk ada beberapa notasi dalam himpunan. Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kerawal untuk menyatakan elemen-elemennya. Misalnya contoh, himpunan A itu beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan kita lihat sini himpunan A ini huruf kapital dan elemen-elemen himpunan A ini diapit dengan tanda kurung. Selanjutnya, anggota himpunan itu dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya contohnya himpunan B sama dengan beranggotakan A, B, C, X, Y. Dan kita lihat sini anggota atau elemen himpunan B yang merupakan huruf dinyatakan dengan huruf kecil. Selanjutnya ada notasi simbol. Yang pertama ini kayak huruf E dengan siku yang agak melengkung. Ini digunakan untuk notasi anggota himpunan. Misal contoh, A itu beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka 1 elemen A atau 1 anggota himpunan A. Notasi selanjutnya ada sama kayak tadi, bedanya huruf simbol elemen tadi disilang atau dicoret. Yang menandakan bahwa itu tuh notasi bukan anggota himpunan. Contohnya A itu beranggotakan 1, 2, 3. Maka 4 bukan anggota himpunan A atau 4 not element of A. Selanjutnya ada notasi U. U kapital ini digunakan untuk menotasikan himpunan universal atau himpunan semesta. Misalnya contohnya himpunan U itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan terdapat simbol-simbol baku lainnya. Misalnya huruf P kapital digunakan untuk himpunan bilangan positif. Contohnya seperti ini. Lalu huruf N kapital digunakan untuk menotasikan himpunan bilangan natural, yaitu himpunan bilangan dari 1 dan seterusnya. Lalu huruf Z kapital untuk himpunan bilangan bulat, contohnya Z seperti ini. Bilangan bulat ini mulai dari bilangan negatif, bilangan 0, dan juga bilangan positif. Lalu ada huruf Q atau Q kapital untuk himpunan bilangan rasional, huruf R kapital untuk menotasikan himpunan bilangan real, huruf C kapital digunakan untuk menotasikan himpunan bilangan kompleks. Dalam penulisan himpunan terdapat beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan listing method, yaitu mendaftarkan anggotanya satu persatu. Untuk anggota dengan jumlah berhingga atau memiliki batas akhir, menggunakan seperti ini caranya, yaitu X1, X2, X3, titik 3, XN. XN ini merupakan batas akhir atau anggota terakhir ya. Selanjutnya untuk anggota yang tak berhingga atau tidak memiliki batas dinotasikan dengan X1, X2, titik 3. Nah, X1, X2, dan seterusnya ini merupakan anggota-anggota elemennya. Lalu setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Dan titik 3 ini menandakan selanjutnya atau dan seterusnya sampai ke batas yang terakhir.
Kalau untuk anggota berhingga berarti harus diakhiri dengan batas terakhir, dan himpunan tak berhingga dapat diakhiri dengan titik 3 itu saja. Misalnya contohnya untuk listing method, yaitu himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu cara penulisan yang kedua yaitu dengan description method, yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya seperti ini. X sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya ada dua biasanya, cara penulisannya dengan kata-kata langsung atau dengan notasi matematika. Misalnya himpunan A beranggotakan X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau dengan yang notasi matematika yaitu A beranggotakan X sedemikian hingga X elemen P yaitu bilangan positif dan X lebih kecil dari 5. Sehingga kedua notasi tersebut itu ekuivalen dengan himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn merupakan representasi grafis dari himpunan. Pada diagram Venn terdapat himpunan universal yang dinotasikan dengan U tadi, yang memuat semua anggota yang menjadi perhatian yang direpresentasikan dengan persegi panjang. Di dalam persegi panjang terdapat lingkaran atau bentuk geometri lainnya yang menyatakan himpunan. Misalkan himpunan universalnya itu beranggotakan 1, 2, sampai 8, atau dapat ditulis seperti ini, dan B atau himpunan B ini beranggotakan 2, 5, 6, 8. Maka dari pernyataan ini kita dapat membuat diagram Venn sebagai berikut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu subset, superset, dan set kesetaraan. Pertama kita harus tahu dulu himpunan semesta atau himpunan universal. Suatu himpunan dapat disebut sebagai himpunan semesta atau universe jika mengandung semua anggota yang ingin diperhatikan. Notasinya ini yaitu dengan S atau dengan U dan dulunya kapital. Dan dalam diagram Venn berarti itu dengan kotak atau persegi panjang yang menjadi pembatas ya. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dinotasikan sebagai ini A subset B. Dan jika dilihat dari diagram Venn dapat kita lihat bahwa himpunan A ini berada di dalam himpunan B. Sehingga himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Untuk sebarang himpunan A berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Notasi seperti ini, dan ini disebut sebagai improper subset. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Notasinya seperti ini, dan juga merupakan improper subset. Dan hal yang perlu diperhatikan terakhir yaitu jika A adalah subset dari B dan B adalah subset dari C, maka A juga subset dari C. Contohnya, misalkan ada himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan ada himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 tadi itu merupakan subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan contoh yang kedua, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada superset. Jika himpunan A merupakan subset dari himpunan B, maka B disebut superset dari A. Notasinya itu B superset A. Simbolnya seperti simbol subset yang dibalik ya. Selanjutnya itu ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya elemen B juga merupakan elemen A. Simbolnya seperti ini, himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Contohnya nih, misalkan ada himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3. Lalu ada himpunan B yang beranggotakan 3, 1, 2, dan himpunan C yang beranggotakan 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Nah, ketiga himpunan ini itu sama. Karena A, B, dan C memiliki anggota yang sama, yaitu 1,
2, 3. Walaupun dalam urutan yang berbeda atau jumlah yang ganda, jumlah elemennya ganda. Seperti satunya ada 2, di himpunan C maksud saya ada elemen satunya ada 2, elemen 2-nya ada 4, seperti itu. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen atau himpunan yang setara. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau jumlah elemen himpunan A dan himpunan B itu sama. Simbolnya seperti ini, A ekuivalen B atau NA sama dengan NB. Lalu ada himpunan saling lepas atau disjoint. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, A disjoint B. Disjoint ini simbolnya seperti garis miring dua buah ya. Jika digambarkan dalam diagram Venn, dapat kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B tidak memiliki irisan, tidak memiliki itu dan tidak bersentuhan sama sekali. Dan juga bukan subset gitu kan. Contohnya, jika A beranggotakan X sedemikian hingga X elemen bilangan positif dan X lebih kecil dari 8, dan B itu beranggotakan 10, 20, dan 30, maka A disjoint B. Kenapa? Karena himpunan A itu syaratnya adalah merupakan bilangan positif dan lebih kecil dari 8, yaitu dari bilangan 1 sampai bilangan 7. Dan himpunan B itu berbeda kan elemennya, sehingga himpunan A dan himpunan B ini merupakan himpunan yang saling lepas. Selanjutnya mengenai kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas itu seperti ini. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya itu dengan NA atau juga bisa dengan A yang diapit dengan garis lurus atau simbol nilai mutlak. Kenapa seperti simbolnya mutlak? Karena jumlah elemen pasti selalu positif ya. Nah, contohnya himpunan B beranggotakan X sedemikian hingga X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, himpunan B ini dapat dinyatakan atau ditulis ulang menjadi himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal dari B adalah 8. Kenapa? Karena ada total 8 elemen di himpunan B. Selanjutnya, himpunan T beranggotakan kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka kardinal dari himpunan T adalah 5. Karena jumlah elemen dari himpunan T itu ada 5. Selanjutnya ada himpunan A, seperti ini. Maka kardinal dari himpunan A itu ada 3, karena jumlah elemennya juga ada 3. Selanjutnya ada himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong ini merupakan himpunan dengan anggota sebanyak 0 atau kardinalnya sama dengan 0. Notasinya itu kurung kurawal tanpa isi, tanpa elemen, atau ini seperti huruf O atau huruf 0 yang dicoret. Dalam notasi kurung kurawal, terkadang kita memikirkan bahwa 0 ini kosong. Padahal kalau misalnya kita isi ke dalam kurung kurawal, berarti himpunan tersebut bukan himpunan kosong, melainkan himpunan yang beranggotakan satu elemen, yaitu 0 tadi. Maka dalam notasi himpunan kosong, ketika menggunakan kurung kurawal harus langsung ditutup juga dengan kurung kurawal. Contohnya misalkan himpunan E itu beranggotakan X sedemikian hingga X lebih kecil dari X. Maka NE sama dengan 0 atau kardinalnya sama dengan 0. Kardinal himpunan E sama dengan 0. Selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Dinotasikan dengan PA. Ini nama himpunannya. Jika kardinalitas himpunan A itu M, maka kardinalitas himpunan kuasa dari PA yaitu 2 pangkat M. Contohnya nih, misalkan himpunan A itu beranggotakan X, Y. Maka
Himpunan kuasa dari A itu himpunan kosong, X, Y, dan juga himpunan A itu sendiri, yaitu X, Y. Dan untuk menghitung jumlah elemen atau kardinal dari himpunan kuasa A, maka maksud saya di sini himpunan kuasa menjadi dicari dengan 2 pangkat M, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Mengapa pangkat 2? Karena jumlah anggota dari himpunan A yaitu ada 2. Selanjutnya ada operasi-operasi himpunan dasar. Ada beberapa operasi himpunan dasar yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu irisan atau intersection. Irisan atau intersection dinotasikan dengan A irisan B beranggotakan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Simbolnya seperti lengkung yang ke bawah ya, yang terbuka di bawah. Dan dalam diagram Venn dapat kita lihat, irisan itu berarti anggota himpunan A yang juga ada di himpunan B. Anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B. Contohnya, misalkan jika himpunan A itu beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan B beranggotakan 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B itu beranggotakan 4, 10. Karena 4 dan 10 ada di kedua himpunan. Selanjutnya, jika himpunan A beranggotakan 3, 5, 9, dan himpunan B beranggotakan min 2, 6, maka A irisan B itu himpunan kosong. Mengapa himpunan kosong? Karena tidak ada elemen di A yang sama dengan elemen di B. Yang berarti bahwa himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang saling lepas. Operasi yang kedua yaitu operasi gabungan atau operasi union. Nah, operasi gabungan ini dapat dinotasikan menjadi A gabungan B beranggotakan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Di dalam diagram Venn dapat kita lihat bahwa gabungan ini merupakan semua anggota A dan juga anggota B. Nah, contoh, jika himpunan A beranggotakan 2, 5, 8, dan himpunan B beranggotakan 7, 5, 22, maka A gabungan B beranggotakan 2, 5, 7, 8, 22. Dan contoh yang kedua, A gabungan himpunan kosong itu A. Untuk himpunan yang disebutkan atau dituliskan elemen-elemennya, jika terdapat elemen yang beririsan, maka elemen tersebut hanya perlu dituliskan sekali saja, tidak perlu 2 kali. Misalkan pada contoh yang pertama yaitu ada elemen bilangan 5. Jadi hanya 1 kali saja elemen bilangan 5 itu dituliskan. Selanjutnya operasi yang ketiga yaitu komplement atau komplement. Notasinya itu A dengan garis di atas atau A dengan pangkat C. Di mana sama beranggotakan X sedemikian hingga X elemen himpunan universal dan X bukan elemen A. Dan di diagram Venn dapat kita lihat bahwa jika yang ditanya adalah komplement dari A, maka komplement itu adalah anggota-anggota yang bukan anggota dari himpunan A. Contohnya, misalkan terdapat himpunan universal yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika himpunan A itu beranggotakan 1, 3, 7, 9, maka himpunan A komplement beranggotakan 2, 4, 5, 6, 8. Karena 2, 4, 5, 6, 8 ini tidak ada di himpunan A. Seperti itu. Selanjutnya operasi yang keempat yaitu selisih atau difference. Nah, notasinya itu A min B, A selisih B, beranggotakan X elemen A atau X bukan elemen B. Dan dapat juga dinotasikan dengan A irisan B komplement. Dalam diagram Venn dapat kita lihat seperti ini. Berarti selisih ini anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, sekalipun dia beririsan. Contohnya, jika A itu
beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B itu beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Ya, anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B ataupun irisannya. Bagaimana jika dibalik? Maka menjadi B selisih A sama dengan himpunan kosong, karena semua elemen di himpunan B itu terdapat di himpunan A, maka tidak ada elemen selisih di B selisih A gitu. Selanjutnya operasi yang kelima yaitu beda setakup atau symmetric difference. Notasinya A beda setakup B sama dengan A gabungan B dikurang A irisan B. Sama dengan A dikurang B gabungan B dikurang A. A selisih B gabungan B selisih A. Dalam diagram Venn dapat kita lihat bahwa beda setakup ini berarti anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B, tapi bukan anggota irisan A dan B. Contohnya, jika himpunan A beranggotakan 2, 4, 6 dan himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, maka A beda setakup B, yaitu 2, 4, 6 beda setakup dengan 2, 3, 5, akan beranggotakan 3, 4, 5, 6. 2 tidak termasuk karena 2 merupakan elemen yang beririsan. Lalu ada sifat operasi himpunan. Yang bagian 1, ada sifat idempoten, sifat identitas, sifat dominasi, sifat komplement ganda, sifat komutatif, sifat asosiatif. Lalu di bagian 2 ada sifat distributif, sifat De Morgan, sifat absorpsi, sifat komplement. Selanjutnya, pembuktian kesamaan himpunan. Nah, pembuktian kesamaan himpunan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan logika ekuivalensi. Yang cara kedua menggunakan tabel keanggotaan, di mana 1 akan menyatakan anggota dan 0 menyatakan bukan anggota. Dan yang ketiga, penggunaan sifat-sifat operasi himpunan. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan sifat-sifat operasi himpunan. Nah, misalkan contoh. Dengan menggunakan sifat operasi himpunan, tunjukkan bahwa himpunan yang pertama ini sama dengan himpunan yang kedua. Dapat dibuktikan yang pertama dengan sifat De Morgan, selanjutnya dengan sifat De Morgan lagi, yang ketiga dengan komutatif untuk irisan, dan yang terakhir dengan komutatif untuk gabungan. Selanjutnya produk kartesius atau perkalian kartesius, atau biasa orang juga sebut dengan dalam bahasa Inggris menjadi Cartesian product. Nah, perkalian kartesius atau produk kartesius dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semuanya terurut atau ordered pairs yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dinotasikan dengan A kali B sama beranggotakan A, B, sedemikian hingga A elemen A dan B elemen B. Lalu untuk mencari kardinal dari perkalian kartesius ini menggunakan kardinal himpunan pertama atau himpunan A dikali dengan kardinal himpunan B, yaitu kardinal himpunan kedua. Selanjutnya himpunan A akan disebut sebagai daerah asal atau domain, dan himpunan B akan disebut sebagai daerah hasil, yaitu range atau kodomain. Contoh yang pertama, misalkan C beranggotakan 1, 2, 3, dan D beranggotakan A, B. Maka C kali D akan beranggotakan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Selanjutnya di contoh kedua, misalkan ada himpunan A yaitu himpunan makanan dengan anggota S yaitu soto, G yaitu gado-gado, N yaitu nasi, M yaitu mie. Dan ada himpunan kedua yaitu himpunan B, merupakan himpunan minuman yang beranggotakan C yaitu Coca-Cola, T yaitu teh, D yaitu dawet. Pertanyaannya, berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun? Penyelesaiannya kita tuliskan ulang himpunan A dan himpunan B.
Himpunan A itu beranggotakan SGNM, himpunan B beranggotakan CTD. Dan kita pertama cari dulu berapa jumlah anggotanya, yaitu A kali B sama dengan kardinal A dikali kardinal B, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 kombinasi makanan dan minuman, yaitu A kali B sama dengan anggotanya ini. SC, ST, SD, GC, GT, GD, NC, sampai MD. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Apa sih prinsip inklusi dan eksklusi ini? Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Nah, untuk dua himpunan A dan B, A gabungan B, kardinal dari A gabungan B adalah kardinal dari A ditambah kardinal dari B dikurang kardinal dari A irisan B. Lalu untuk kardinal dari A beda stakut B itu adalah sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kali kardinal A irisan B. Misalkan nih, kalau untuk 3 himpunan yaitu A, B, dan C, maka kardinal dari A gabungan B gabungan C yaitu kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Nah, dalam ini kita dapat melihat pola, yaitu untuk kardinal dari himpunan-himpunan satu-satu himpunan masing-masing itu bernilai positif. Kardinal untuk dua himpunan yang saling beririsan yaitu negatif, dan kardinal dari 3 himpunan yang saling beririsan yaitu positif, dan polanya akan terus berlanjut jika himpunannya bertambah. Contoh yang pertama yaitu sebanyak 100 orang mahasiswa jurusan Teknik Elektronika FT UNP mendaftar untuk mengikuti perkuliahan semester pendek pada mata kuliah Logika Matematika, Matematika Diskrit, atau kedua-duanya. Jika mendaftar untuk mengikuti mata kuliah Logika Matematika sebanyak 75% dan Matematika Diskrit sebanyak 48%, berapa orang jumlah mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti kedua mata kuliah tersebut? Pertama kita misalkan bahwa himpunan A adalah himpunan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Logika Matematika. Himpunan B adalah himpunan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Matematika Diskrit. Lalu kita ketahui bahwa kardinal dari A gabungan B adalah 100. Kardinal A yaitu 75% dikali 100 yaitu 75 orang. Kardinal B yaitu 48% kali 100 yaitu ada 48. Dan yang ditanya yaitu kardinal dari A irisan B. Lalu kita cari menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi tadi, yaitu A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang A irisan B. 100 sama dengan 75 ditambah 48 dikurang A irisan B. 100 sama dengan 123 dikurang A irisan B. A irisan B sama dengan 123 dikurang 100. Maka kardinal dari A irisan B adalah 23. Jadi ada 23 orang mahasiswa yang mengikuti kedua mata kuliah yaitu Logika Matematika dan Matematika Diskrit pada perkuliahan semester pendek. Contoh yang kedua yaitu ada hasil uji bukti fisik terhadap kelengkapan persyaratan calon mahasiswa berprestasi dari jurusan Teknik Elektronika. Diperoleh data tentang buku yang dimiliki sebagai berikut. Ada 60% yang memiliki buku Teknik Elektronika, 50% memiliki buku pengetahuan praktis, 60% memiliki buku tentang keagamaan, 40% memiliki buku Teknik Elektronika dan buku keagamaan, 30% memiliki buku pengetahuan praktis dan buku keagamaan, 20% memiliki buku Teknik Elektronika dan buku pengetahuan praktis, dan 10% memiliki ketiga jenis buku. Pertanyaannya, yang pertama, berapa persen yang tidak memiliki ketiga jenis buku? Yang kedua, gambarkan diagram Venn untuk kasus di atas. Yang ketiga, berapa persen yang memiliki tepat dua jenis buku? Maka, pertama kita misalkan dulu, himpunan A adalah himpunan buku Teknik Elektronika. Himpunan B adalah himpunan buku pengetahuan praktis. Himpunan C adalah buku keagamaan. Himpunan buku keagamaan. Lalu dari data diperoleh, kardinal himpunan universal yaitu 100, kardinal himpunan A yaitu 60, kardinal himpunan B yaitu 50, kardinal himpunan C yaitu 60, kardinal A irisan C yaitu 40, kardinal B irisan C yaitu 30,
kardinal A irisan B yaitu 20, kardinal A irisan B irisan C yaitu 10. Untuk pertanyaan A yang pertama, berapa persen yang tidak memiliki ketiga jenis buku? Yaitu kardinal dari komplement A gabungan B gabungan C. Maka dapat kita cari yaitu A gabungan B gabungan C, yaitu dicari dengan A ditambah B ditambah C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Menjadi 60 ditambah 50 ditambah 60 dikurang 20 dikurang 30 dikurang 40 ditambah 10. Maka A gabungan B, kardinal A gabungan B gabungan C ada sebanyak 90. Selanjutnya kardinal U sama dengan kardinal A gabungan B gabungan C ditambah kardinal dari komplement A gabungan B gabungan C. 100 sama dengan 90 ditambah kardinal komplement A gabungan B gabungan C. Lalu kardinal dari komplement A gabungan B gabungan C yaitu 100 dikurang 90 yaitu ada 10. Jadi ada 10% mahasiswa yang tidak memiliki ketiga jenis buku. Lalu pertanyaan kedua, buatlah diagram Venn untuk kasus di atas. Nah, untuk kasus di atas diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan A memiliki 60 orang, 60 elemen. Himpunan B memiliki 50 elemen dan himpunan C memiliki 60 elemen. Lalu di luar himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ini terdapat 10 orang yang tidak memiliki ketiga jenis buku. Selanjutnya yang pertanyaan terakhir, berapa persen yang memiliki tepat dua jenis buku? Yang memiliki buku elektronika dan pengetahuan praktis yaitu A irisan B dikurang A irisan B irisan C yaitu ada 20 kurang 10 yaitu 10 orang. Yang memiliki buku elektronika dan keagamaan yaitu A irisan C dikurang A irisan B irisan C yaitu 40 kurang 10 ada 30 orang. Yang memiliki buku pengetahuan praktis dan keagamaan yaitu B irisan C dikurang A irisan B irisan C yaitu ada 30 kurang 10 yaitu ada 20 orang. Sehingga kita jumlahkan saja dan yang memiliki tepat dua jenis buku ada 60 orang atau 60%. Ini sumber-sumber yang saya ambil untuk presentasi pada video kali ini. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.